lagi bersama saya Pak Ompong nih dalam program Cita-Cita Cerita Kita Cerita Cinta. Siap, pada hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu. Tamu-tamu yang banyak sekali di request nih di Instagram terutama, tolong dong undang alumni dan inilah akhirnya kita datangkan alumni yang bisa datang untuk hari ini. Siapakah mereka? Siap, silahkan Kang. Siapa, perkenalkan diri. Kenalkan, saya BJ, alumni Taruna Ganesha tahun berapa ya? 2016, angkatan 2016-2019. Oke, yang satu lagi teteh ini. Halo, perkenalkan nama saya Silvi Mutiara Hermawanti. Saya juga sama kayak BJ dari angkatan 2019 di jurusan Administrasi Perkantoran. Asik. For information, karena Kang BJ dan Teh Hipi ini banyak di request ya, jadi kita akan sedikit mengulik gimana sih kisah mereka TG zaman dulu itu seperti apa. Langsung saja kita tanyakan aja ke mereka. Kang BJ atau Teh Hipi nih, selama kalian bersekolah di SMK Taruna Ganesha, sih kesan-kesan apa yang sampai sekarang masih melekat nih di hati-hati kalian? BJ dulu deh. Sok, BJ. Ya, TSM. Dari kisah sekolah di TG tuh udah ngerasa kayak keluarga kedua. Asik. Betul. Ya benar kan? Benar. Kayak keluarga kedua gitu. Karena momen-momen di sekolah tuh emang kebanyakan jadi sini, kebanyakannya momen-momen dari kisah-kisah zaman sekolah dulu itu benar-benar melekat pisan, eta asli. Nah, nu melekatna apa tuh yang melekat pisan teh? dari kisah barudak well gitunya. Siap. Barudak well Ya. sama guru-guru sih. Lebihnya sama guru-guru sih yang bikin ini. Oke, ada Teh Hipi apa Teh Hipi? Kalau aku punya pengalaman yang asik sih ya. Siap, coba ceritakan. TG, kebanyakan ya masukin itu kan karena almarhum mama kan ya, disuruh kan, karena disuruh almarhum mama masuk TG. Kirain aku tuh TG itu bebas gitu ya. Ternyata begitu masuk gurunya bener-bener tegas-tegas semua sih Pak. Aku pernah sekelas dihukum sama adalah satu guru Jepang di sini udah resign. Iya, siap. Sampai itu padahal yang bilang tuh cuma satu orang, tapi yang dihukum satu kelas sampai semua nangis. Sampai nangis satu kelas. Nangis semua dihukum di bawah sama ada tulisan di jidat kayak bahasa Jepang gitu loh. Mungkin banyak juga pernah ngalamin gak sih? Ngalamin itu dulu ingat sama guru itu namanya tuh Burika. Dulu kita dihukum tuh satu kelas dari jidat tuh ada bacaan malas sampai lari-lari tuh di lapangan. Sumpah itu momen asli. Burika. Gak pernah dilupain ya, asli. Gak ingat mulu. Ya, dulu hal yang memalukan tapi sekarang jadi kenangan yang indah, benar nggak? Ya. Oke, selain Burika atau Ibu Sensei tadi, ada nggak kesan-kesan lain tuh dari guru-guru waktu sekolah dulu di SMK Taruna Ganesha? Ada. Sebenarnya semua guru-guru yang dulu tuh emang berkesan semua sih. Asik. Tapi ada guru yang pernah dibuat nangis sama mereka. Coba. Dulu saya pernah masih ingat tuh. Pak Wildan. Abi mah alim masuk ke kelas ya. Coba ceritakan. Kumaha ceritanya? Oke. Dulu tuh waktu yang nangis tuh banyak Pak di kelas kita. Siap. Nah, guru-guru udah pada bingung, udah pada pusing. Angkat tangan semua. Siap. Oke. Itu baru dakwel gitu kan. Serius Pak. Ada aturan kita lagi belajar nih. Iya. Kan kita lagi praktek fisika tuh. Praktek fisika. Namanya anak-anak TSM kan nggak ada yang gimana ya? Bukan kesebut pada baik lah gitu. Cuman kan namanya zaman sekolah tuh kan banyak aktivitas tuh aja gitu. Itu waktu praktek fisika kan ada botol tuh. Itu dipakai konser Pak di kelas. Asli itu Pak, dipakai konser. Aduh, ampun. Sampai nangis itu bilangnya jangan kemana-mana, jangan dimain-mainin. Ibu mau sholat dulu, ditinggal sholat sebentar malah jadi konser Pak. Parah. Kalau Ipi katanya ada dulu guru. Kalau aku sih semua sama ya gitu, guru pada ini gitu. Cuman ada satu guru yang menurut aku baik gitu. Namanya tuh Bu Santi. Aku kelas 1 tuh masih kelas 1. Bu Santi tuh udah benar-benar capek padahal isinya tuh cewek semua Pak. Di kelasnya tuh. Cuman emang sama kayak TSM, kelakuan itu pada iseng gitu kan. Gak bisa diam, berisik gitu, apa-apa berisik gitu kan. Sampai awalnya bukan Bu Santi balik kelas tuh. Awalnya kalau nggak salah Bu Dewi atau apa gitu ya.
sampai capek semua nangis kan, terus curhat katanya nggak mau pada masuk kelas APK karena pada nakal katanya cewek-ceweknya gitu. Jadi yang beberapa nakal, jadi kan dulu mah geng-gengan gitu loh. Iya. Nah jadi ada 3 geng dulu tuh. Ada geng yang sorry ya, kayak mungkin Kamseupai dulu mungkin ya. Iya. Terus yang geng kedua tuh ada geng yang pinter kayak Tandi dan kawan-kawan tuh yang sekarang jadi guru tuh ya, sama aku. Nah satu lagi geng aku yang paling ujung duduknya tuh. Nah guru-guru tuh pada gak mau tuh masuk tuh gara-gara geng aku gitu loh Pak. Karena kerjanya tuh make up, makan, udah itu doang, tidur di paling belakang bangku belakang pojok langsung tidur, udah tidur udah nggak ngapa-ngapain. Malahan ada juga teman-teman aku yang nggak bawa buku ke sekolah. Seriusan. Jadi bukunya itu ditaruh di kolong bangku Pak. Semua. Jadi tasnya tuh cuma isinya makanan, minuman, sama make up. Udah paling mantap Pak. Padahal cewek semua kan ya? Cewek semua, seriusan cewek semua. Tapi guru pada angkat tangan Pak, gak mauin. Cuman yang paling sabar kayaknya Bu Santi deh. Yang paling galak Bu Dewi. Kalau tengah-tengah kayaknya Bu Nia Bu Ayu sih ada aman ya. Bu Ike paling top. Bu Ike the best ya Bu Ike ya. Bu Ike the best sih. Dari zaman ke zaman. Seriusan. Kalau paling tegas tuh ya Bu Dewi. Kalau yang udah ngalamin nih Bu Dewi bener-bener top sih tegasnya. Mungkin pernah juga ya kan hukuman sama Bu Dewi. Sama Bu Dewi. Nah kalau TSM gimana kisahnya dengan Pak Dikari Samosir? Waduh. Cuma pas Samosir mah udah. Sama barudak mah udah lah, itu mah kayak kucing sama tikus. Tom and Jerry berarti aja. Tom and Jerry itu. Bukan kucing sama anjing, itu mah udah kucing sama tikus. Kejar-kejaran. Tapi yang sangat berkesan tuh dulu sih. Gimana? Yang berkesan tuh sama almarhum Pak Tateng. Dulu kita pernah di ospek tuh di tengah lapang. No, yang buka baju. Buka baju itu. Dibuka baju itu di ospek sambil hujan-hujanan itu dipukul sama Pak Tateng. Itu mukul bukan karena mukul gimana ya. Itu emang mukul sayang lah. Iya betul. Makanya sampai sekarang melekatnya gitu sama pukulan itu teh. Nah, jadi bagi kawan-kawan nih, kalau yang gurunya galak ternyata pernah dipukul aja sekarang merasakan hikmahnya. Asli merasakan hikmahnya bener Pak. Seriusan. Oke, kalau nggak salah nih di zaman mereka tuh sempat pernah ada tragedi tawuran. Benar. Sama SMK tetangga. Gimana tuh ceritanya dulu? Bahkan ada guru kita yang sempat kepukul. Guru olahraga tuh. Parija kalau nonton ingat-ingat mereka Parija. Oke. Dulu tuh pertama ada collab sama SMK 6 tuh waktu kita ada ini turnamen Sekota Bandung ya. Iya. Gitu. Jadi pertamanya tuh kita kan main poli nih. Iya. Cuman perihal dari poin sih, karena panitianya tuh dari SMK 6 semua. Oh. Nah, yang lihat tuh saya sama si Bape Satpam dulu. Ya, Pak Dedi ya. Ingat-ingat dulu perihal dari poin itu karena kan kita kalau ngerasa dicikan kan gak enak gitu ya. Nah, saya sama si bapak tuh langsung ke tengah lapang. Nah, di situ ramenya. Itu sampai kayak kalau ini mah film apa ya, Crow Zero gitu. Hujan-hujanan Pak, serius anjir itu Bang. Ibaratkan kayak tawuran dari murid 10% dibanding 90% Pak. Iya. Gitu. Tapi emang Taruna Ganesha meskipun muridnya nggak banyak kayak sekolah lain, tapi kita emang benar-benar kompak Pak. Benar kompak. Ibarat 10% sama 90%, kita ya kalau ngerasa ini bisa ngelawan gitu ya kita ngelawan. Nggak ngerasa kita meskipun murid sedikit tapi nggak injek-injek itu enggak. Wih, luar biasa dulu kompaknya. Kompak. Meskipun murid nggak banyak tapi emang bener kompak banget gitu. Kita ngerasa banget. Sampai-sampai Parija tuh depan saya itu. Coba depan saya itu Parija tuh lagi nahan saya sama itu kayak Yan. Iya, kayak Yan. Mahasiswaan dan lagi nahan saya. Tiba-tiba teman saya si Angga tuh main mukul aja disangka
SMK 6. Bisa ke SMK 6. Padahal dipukul guru sendiri. Parah tuh. Angga kalau ada tuh harus tangan ke Parija, Angga. Kebongkar sekarang ternyata. Parija taunya dipukul sama SMK 6. Taunya sama si Angga. Parah itu. Tapi waktu tawuran tuh kita yang tersisa tuh 2 orang. Ush, sisanya. Oh, saya sama saudara saya si Taufik Ibai. Si Ibai, ya. Si Ibai itu kita berdua itu di dalam. Oh. Gak ada siapa-siapa lagi di dalam. Tapi aman situasi kondisi waktu itu. Nah itu lagi rame, lamun cek tsunami terpukpak lah. Kita sisa berdua di dalam. Oh, ngeri sekali. Karena kan anak-anak yang lain gitu kan baru date ditahan sama aparat gitu sama TNI gitu. Sampai si itu tuh teman saya itu si Adi Korong. Si Adi Korong pas sampai diseret-seret itu tangannya sampai berdarah Pak. Alah. Itu saking ramenya itu sama SMK 6 gitu. Ngeri sekali waktu zaman itu ya. Nah, sampai kita masuk ke apa sih TVRI gitu. Nah, ada stasiun TV swasta. Masuk gitu. Yang masuk tuh kita Tenaga Nesa, SMK 6, ICB sama Igasar. Igasar, Tetaga. Yang lucunya tuh Igasar itu murid banyak, Pak. Tapi minta bantuan ke murid yang 50% gitu. Anehnya gitu. Parah. Momen itu sumpah. Zaman waktu kelas berapa itu? Kelas 2 ya, Pi? Kelas 2 itu. Ngeri sekali. Sampai kalian kelas 3 kalau nggak salah, entah baru lulus, ada penyerangan lagi kan datang. Balas dendam katanya. Acara sudah setahun-tahun baru nyerang lagi. Tapi itulah kisah orang desa pada zaman dulu. Sekarang mah alhamdulillah aman-aman. Aman-aman aja ya, Pak ya. Aman-aman sekarang mah. Karena yang masih tetap ada berkeliaran di desa Tenaga Nesa, Pak Tauhidnya masih ada. Pak Tauhid viral tahu Pak. Iya. Itu FYPW. Aduh, makanya si Amai kata sekarang panggilannya si Amai itu. Iya benar. Dulu Agnesmo. Iya, Tauhidmo dulu. Tauhidmo bukan Agnesmo. Iya. Sekarang si Amai kayaknya kayak gitu. Aduh, ini. Oke, ternyata masih seru nih. Ada beberapa request katanya dari followers kita. Kalau ada alumni 2019 katanya mau nanya dong katanya. Dulu kalau mau bayar ke TU itu seperti apa sih auranya katanya gitu. Karena itu teh menjadi hal yang sangat apa ya menjadi misteri Pak tersendiri gitu di angkatan 2019 kalau mau bayar ke TU seperti apa sih auranya. Coba bisa diceritakan dulu seperti apa staf Tenaga Nesa? Sebut nama langsung. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa sensor ya. Coba, kenapa dengan beliau? Kenapa? Sopi. Tapi mah abis ngiringan we. Benar-benar tegasnya beliau gitu ya. Beda sama TU yang sebelum-sebelumnya gitu ya, dari awal aku pertama masuk. Karena beliau tuh baru masuk tuh di kita kelas 2 atau kelas naik 3 gitu. 2 ya? Kita kelas 2. Waktu zaman sebelum ada beliau tuh kita masih aman ya. Kalau misalnya mau ujian ya udah tinggal ujian. Tapi pas begitu datang beliau, kalau misalnya kita mau ikut ujian, kita tuh harus bayar dulu SPP semua, lunas. Harus lunas. Hari itu juga kalau misalnya nggak lunas nggak bisa ikut ujian. Dan tahu nggak dimarahin di depan banyak orang itu. Seriusan. Mana kira bayar, mana kira bayar. Bari itu tunjuk itu. Sampai dulu juga saya pernah itu di bawah ya di TU. Saya di atas sampai teriak BJ Irama ya. Sampai diontrok itu. Parah. Seru pisan mah buat. Maafkanlah anak-anak ini, Bu. Tapi sekarang pada baik-baik kan, Pak? Sekarang baik-baik semua. Yang di TU tuh kan alumni angkatan 2018. Aduh, TU-nya. Iya. Itu cuma Nanisita doang, Pak. Oke. Pengen tahu dong. Soalnya pernah dengar dulu, kalau nggak salah nih, ada sedikit sad story di angkatannya BJ. Kalau nggak salah mau waktu ujian kehilangan kawannya ya. Ada satu orang meninggal dunia saat mau ujian tuh. Kita belum sempat ngobrol gimana sih
perasaannya gitu, perasaan kawan-kawan satu kelas, apalagi ujian sudah di depan mata, apa namanya, nomor peserta sudah dibagikan, nomor di meja sudah pada ditempel semua. Gimana tuh waktu itu, Be? Soalnya hampir semua satu kelas terdiam aja, nggak ada yang mau cerita. Dulu tuh almarhum ya, teman kita tuh almarhum Yogi. Ya. Sebelum mau ujian tuh hari Sabtu gitu ya. Iya. Kita tuh lagi nongkrong di warung nih. Lagi nongkrong biasa di warung si Babe biasa. Nah, lagi nongkrong di warung, dia tuh istighosa dulu. Istighosa. Kan saya yang mimpi. Ya. Istighosa dulu. Nah, istighosa tuh beliau nggak ada, nggak ikut sendiri dia. Nah, pas kita lagi nongkrong di warung, nah dia tuh ngajak main. Ngajak main dia tuh. Ya sambil nanya lah kenapa nggak ikut. Bilangnya dia yang nggak enak badan bilang. Nah, pas kita main, kita pulang. Jam berapa ya? Maghrib gitu. Iya, maghrib mau isya kalau nggak salah ya. Maghrib itu dia nge-WA dulu. Ayo cenah malam mingguan terakhiran bilangnya begitu. Nah, udah ada kata terakhiran. Nah, ya kalau gitu kan saya nggak kepikiran bakal ada terjadi kayak gitu kan. Nah, saya bilang, gue satu kan Senin teh mau UN, mau ujian, udah istirahatin dulu gitu kan. Sehari mah kan ada sekarang Sabtu, Minggu, tuh sehari buat istirahat buat UN gitu. Betul. Nah, ke semua, ke anak-anak dia nge-WA, ayo main lah, cina malam mingguan terakhiran gitu. Nah, jam berapa ya? Jam udah isya. Nah, kita tuh lagi main futsal sama anak-anak tuh lagi main futsal. Si Uus. Si Ripan. Enggak, si Uus. Oh, si Uus. Namanya teh, si Uus teh. Si Teddy. Nah, si Teddy bilang, ih, cina Yogi meninggal. Ya saya kan otomatis kan marah lah ya. Ngomong ting kemana wae ngacapruk gitu kan. Efeknya pas lihat emang iya bener. Setelah beres main futsal tuh kita langsung datang ke sana. Guru-guru kita juga datang langsung. Gitu kan. Saking paniknya gitu. Nah, setelah gitu ya teman-teman ngerasa kayak ya sedih pasti ya Pak ya. Kan kita bareng-bareng 3 tahun gitu. Apalagi dulu mah kita sekelas tuh blok-blokan. Oh gitu. Nah, jadi borak saya, borak sebelah gitu. Dulu tuh kita sempat bareng-barengan sama almarhum itu kelas 3 pertama. Masuk kelas 3 pertama ya. Pas masuk 3 pertama dia tuh bilang ke si Jiko, Jibril. Mau main cenah sama barudak si BJ cenah. Dia cenah yang bener bilangnya teh gitu. Bilangnya teh. Ya kalau saya kan welcome lah, anak-anak yang lain juga yang di TG kalau mau bareng sama saya bareng aja gitu kan. Enggak usah mikir gimana, ya bareng-bareng aja gitu. Nah, pas setelah bareng gak lama, ya momen bareng-barengnya gak lama sih gitu kan sama Lon. Nah, kejadian kayak gitu pasti Pak, kepikiran kita. Sampai UN juga anak-anak kayak nggak konsen ya Pak. Nggak fokus ya? Nggak fokus. Selama 3 hari itu nggak fokus sama sekali Pak. Nggak fokus. Ya sedih sih pasti. Sampai sekarang juga ya foto almarhum ada di rumah saya. Foto almarhum juga. Pernah waktu perpisahan tuh, saya mau minta apa sih buat foto yang presiden tuh? Iya, frame ya, figura. Saya copot itu foto presiden buat foto almarhum. Pantesan di kelas hilang 1. Soal saya dicopot gitu, gara-garanya pengen pasang foto almarhum. Saya sampai ngambil yang buat itu dicopot aja sama saya. Sampai sekarang juga saya kepikiran sih. Ya kalau ya buat yang kenal ke almarhum sih, ya kita sering ngedoain aja ya gitu. Ya semoga ya tenang sih pasti di sana. Amin. Meskipun nggak tahu almarhum kayak gimana ya, saya minta doanya aja. Gitu. Betul. Kita hanya bisa mendoakan ya. Semoga amal ibadahnya diterima ya almarhum. Dan ini bisa jadi pelajaran mungkin bagi adik-adik nanti yang masih sekolah, jadi tolong fokus ke pembelajarannya, jangan banyak main ya. Sudah kecontohan lah ku senior kalian yang sudah lulus. Baik, katanya ada request pertanyaan tadi teh dari Teh Ipi mau nanya apa tuh?
tadi di belakang layar sudah ngobrol apa, aku nanya ini boleh nggak? Boleh, silakan sok. Nanya apa katanya? Jadi gini loh Pak ya, kan anak APK tuh kebanyakan nggak tahu kurang lebih berapa orang ya, 30 sampai berapa gitu ya. Iya. Banyak kalau lumayan ya. Nah, terus di antara itu tuh 100% terbilangnya gitu ya. Udah pada nikah. Nah, nyisa 10%. Nah, yang udah nikah itu tuh nanya kan, yang belum nikah kan. Iya. Pi kapan sih ngapain katanya ngumpulin mulu kerja duit tuh katanya kan. Kayak enggak nikah enggak gitu kan. Enggak gitu Pak. Mending nikah aja katanya, udah nikah pasti kaya katanya kayak gitu. Ibadah juga kalau ibadah bener sih Pak kan. Iya. Tapi kalau misalnya kaya, kalau kita yang nggak ada kemauan kan. Betul. Nah, terus pas sudah kayak gitu, aku tuh jawab lah dengan spontan gitu ya. Lah kamu kataku tuh gitu kan, udah nikah tapi bilangnya biar kaya, tapi dia minjem ke aku gitu loh Pak. Jadi yang nikah malah nginjem duit ke yang belum nikah. Betul. Ini cerita unik nih, boleh. Jadi kesel gitu Pak kan, dia tuh nyuruh nikah, tapi dia sendiri sudah situ tuh, Pi Manawi naon gitu. Sudah Manawi udah. Udah bener, Bapak juga tahu kan ya. Nah, sekarang mau tanya nih Pak ke Bapak, apa benar menurut Bapak kalau misalnya udah nikah tuh bakal ada kalimat kaya tanpa misalnya kerja kah atau apakah gitu Pak? Menurut Bapak? Oke, menurut Bapak aja ya. Oke. Soalnya kalau menurut dari komposer jauh ya. Siap. Memang ada sih yang menyebutkan katanya kalau dengan menikah rizki kita dicukupkan gitu ya. Bahkan ada yang bilang kalau mau nikah jalur cepat, kalau mau kaya jalur cepat ya udah nikah aja gitu. Sedangkan banyak kejadian ternyata yang nikah aja minjam duit kayak yang belum nikah. Betul Pak. Gitu. Karena menurut Bapak ya, sebanyak apapun pintu rizki kalian dibuka, kalau tidak ada rasa syukur, ya rizki sebanyak apapun pasti tidak akan terasa. Dan nah, problematikanya kalau di Indonesia, kenapa lebih banyak orang yang mengeluh daripada bersyukur? Karena kalau mengeluh itu mendatangkan empati. Tapi kalau bersyukur mendatangkan kawan yang minta traktiran. Benar kan? Nah, itu jadi kenapa banyak yang mengeluh daripada bersyukur. Jadi pesannya bagi mungkin sobat-sobat semua yang ada niatan untuk menikah, ya berarti harus meluruskan dulu niatnya. Kalau memang niatnya pengen kaya, ya berarti harus dibarengi dengan ikhtiarnya juga. Kerjalah, buka usahalah, segala macam. Yang jelas kalau kita yakin dengan pernikahan kita, dan kita yakin memang rezeki sudah diatur, minimal cukup ya, minimal cukup. Karena kalau cukup itu nggak perlu nominal. Nominal kadang ada yang penghasilannya sedikit, tapi bisa menghidupi anak yang banyak. Biasanya kayak gitu, anak 10, anaknya ada yang sampai 8, 9, tapi anak-anaknya jadi sarjana, jadi itu, jadi dokter segala macam ya. Tapi ada juga yang anaknya cuma 1, kerjaannya banyak, bahkan ada yang jadi PNS, ada yang istilahnya besar lah pemasukannya, tapi terus mengeluh dan mengeluh, kurang itu, kurang ini, kurang itu, kurang ini. Sebenarnya bukan hartanya yang kurang, tapi rasa syukurnya yang kurang. Betul. Itu aja sih mungkin dari Bapak. Ada lagi yang ingin kalian ceritakan di sini? Apa ya? Ada gak? Ada? Oh, saya mah Banyak sih sebenarnya. Oke, kalau gitu, kalau kawan-kawan nanti, kalau khususnya alumni 19 ataupun alumni yang lainnya ingin bertanya kepada mereka, kepada IP, kepada BJ, tolong langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan undang mereka lagi dan kita akan tanyakan semua pertanyaan yang ada di kolom komentar. Itu aja mungkin. BJ, IP, terima kasih sudah datang ke sini. Bagi semua para penonton, terus tonton episode setiap episodenya dari Cita-Cita Cerita Kita, Cerita Cinta. Bye-bye.